Jadi buat saya memang sebetulnya Belanda punya semua persyaratan untuk menang. Apalagi sejak awal main sangat bagus, pendekatannya bagus. 20 menit awal mereka main menguasai, mengontrol permainan. Denzel Dumfries begitu mengancam Republik Ceko. Tapi kemudian ada twist, ada situasi yang di luar prediksi skenario para pelatih sekalipun. Menit 51. Itulah uniknya sepak bola, itulah seninya sepak bola. Sehingga tim favorit oranye Belanda harus pulang lebih awal dan kuda hitam underdog Republik Ceko yang lolos ke perempat final. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Masih soal Euro 2020 yang makin panas. Babak 16 besar, knockout round, dan semalam dua tim besar Eropa, dua raksasa Eropa, Portugal dan Belanda harus pulang lebih awal. Kali ini saya mau review, mau sharing opini saya tentang kekalahan Belanda. Tim favorit dan Republik Ceko yang lolos sebetulnya dalam posisi underdog. Jadi saya mau review bagaimana penampilan performa Belanda sehingga kemudian di luar dugaan terjadi kejutan kalah dari Republik Ceko. Sejak pertandingan, sejak kick off saya lihat Belanda memulai dengan sangat baik. Start awal yang baik dari Belanda mengawali pertandingan. 20-25 menit Belanda menguasai kontrol permainan. Republik Ceko sebetulnya agak kewalahan di 20 menit awal. Bahkan di menit-menit awal itu beberapa kali Denzel Dumfries itu bisa membahayakan, mengancam gawang Ceko. Jadi Belanda naik tuh. Merasa yakin dengan permainan yang mereka dapatkan, sentuhan-sentuhan mereka di 20 menit awal. Tapi begitu masuk ada cooling break, ada water break di menit ke-25, saya lihat ada perubahan taktikal dilakukan oleh Republik Ceko terutama dalam melakukan pressing. Republik Ceko melakukan pressing dengan lebih sangat ketat, tight. Bahkan mereka berani melakukan pressing di atas, tidak menunggu di bawah, tidak menunggu di sepertiga pertahanan mereka, tapi mereka mulai lakukan sejak sepertiga atas dan di tengah lapangan. Dan mereka lakukan itu dengan sangat agresif, secara fisikal juga mereka lakukan, dan itu membuat pemain-pemain Belanda, tim oranye tidak nyaman. Wijnaldum dan kawan-kawan mulai tidak nyaman dalam menguasai bola, dalam membangun serangan, dalam mengkonstruksi serangan. Ini yang kemudian kenyamanannya sedikit-sedikit mulai terganggu pemain Belanda. Tapi dalam sebuah skenario pertandingan, saya yakin Frank de Boer bersama timnya termasuk Ruud van Nistelrooy dalam staf kepelatihannya sudah mempersiapkan segala detail kemungkinan di pertandingan knockout 16 besar tadi. Tetapi ada hal-hal yang memang sulit diprediksi atau sulit diperkirakan. Yang saya maksud adalah menit ke-51. Sebetulnya titik balik atau twist permainan dari Belanda lawan Republik Ceko yang jadi titik awal dari kemerosotan permainan Belanda dan kehancuran Belanda itu adalah menit 51. Waktu itu pemain Belanda striker Donyell Malen memiliki sebuah peluang. Dia punya akselerasi bagus, dia lewati pemain belakang Republik Ceko dan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang. Tapi ngambil keputusannya yang menurut saya selain juga penjaga gawang Republik Ceko yang cemerlang. Donyell Malen mengambil keputusan mau lewati lagi penjaga gawang. Padahal dia sudah tinggal berhadapan 1 lawan 1. Dia bisa flashing sebetulnya kalau mau. Tapi dia mau coba lewatin lagi. Dan hebatnya kiper Republik Ceko bisa baca itu dan bisa menggagalkan serangan itu. Itu menit 51. Kenapa saya sebut twist? Karena berikutnya Republik Ceko build up serangan langsung long ball ke depan ke Petrich.
C, dan di sana ada duel antara Patrice dengan Matthijs de Ligt. Patrice melakukan pressing yang sangat ketat, sangat agresif. Sekali lagi saya sebut bahwa sejak turun cooling break, Republik Ceko melakukan sebuah pressing yang sangat fisikal, sangat agresif, dan itu menyulitkan pemain Belanda. Dan Patrice melakukan hal yang sama kepada Matthijs de Ligt yang akhirnya dijatuhi kartu merah karena pertamanya kartu kuning oleh wasit, tapi kemudian ada potensial review dari VAR, lalu wasit akhirnya mengubah keputusan dan memberi kartu merah karena dianggap handsball yang sengaja berdasarkan review dari VAR itu. Saya tidak ingin mengajak kontroversi tentang VAR karena VAR adalah bagian dari regulasi Piala Eropa atau Euro 2020 ini. Jadi suka atau tidak suka, keputusan atau review dari VAR itu harus diterima oleh tim. Poin yang mau saya sampaikan adalah begitu kejadian menit 51 sekian itu Matthijs de Ligt kartu merah, disitulah runtuhnya permainan Belanda. Pemain Belanda mulai tidak nyaman. Mereka mulai merasa kesulitan keluar dari pressing keras, pressing agresif, pressing yang sangat fisikal dari pemain Republik Ceko. Dan akhirnya apa? Situasi berbalik. Itu yang saya bilang, twistnya terjadi 51, menit 51, ketika Doniel Malen gagal, ketika pemain Belanda masih merasakan kekecewaan akibat kegagalan peluang yang 90% gol itu, lalu dibalik oleh situasi yang akhirnya jadi sebuah blunder besar. Kartu merah buat Matthijs de Ligt dan sejak itu runtuh permainan Belanda. Terlihat secara gestur bahkan Memphis Depay kelihatan wajahnya seperti kehilangan akal, seperti frustasi bagaimana mendobrak, mengancam, menembus pertahanan dari Republik Ceko. Jadi terlihat beberapa kali mereka mulai tidak nyaman, apalagi ketika Republik Ceko mulai unggul 1-0 lewat Thomas Hall, dan apalagi ketika serangan balik gol dari Patrice itu menyelesaikan pertandingan. Jadi buat saya memang sebetulnya Belanda punya semua persyaratan untuk menang. Apalagi sejak awal main sangat bagus, pendekatannya bagus. 20 menit awal mereka main menguasai, mengontrol permainan. Denzel Dumfries begitu mengancam Republik Ceko. Tapi kemudian ada twist, ada situasi yang di luar prediksi skenario para pelatih sekalipun. Menit 51. Itulah uniknya sepak bola, itulah seninya sepak bola. Sehingga tim favorit oranye Belanda harus pulang lebih awal dan kuda hitam underdog Republik Ceko yang lolos ke perempat final. Itulah share opini saya tentang kekalahan Belanda di babak 16 besar. Tapi saya lihat bahwa pertandingan akan makin menarik. Kita nantikan lagi pertandingan di tahap-tahap selanjutnya, termasuk siapakah yang akan pulang lebih awal dari tim-tim besar yang akan saling berhadapan di 16 besar ini. Sekali lagi, jadi solusi dan bukan polusi sepak bola tetap digocek Bung Toel.